Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Masih terkait dengan gonjang-ganjing di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu antara jajaran Suriah, PBNU dan Ketua Tanfidiyah Gus Yahya, yang beberapa hari lalu di rapat harian Suriah diharuskan mundur, dikasih waktu 3 hari, selama 3 hari ya. Nah, menanggapi hal ini tentu kita sebagai warga Nahdien mengamati, menyimak, kemudian melihat, mendengar itu cukup prihatin ya. Kenapa NU yang biasanya tentram, adem, ini menjadi memanas seperti ini. Tentu ini kita harapkan juga tidak berlarut-larut, tidak akan lama ya, sehingga kita bertanya-tanya juga selama ini kenapa, ada apa, kemudian kenapa gitu ya, kenapa, ada apa, mengapa Suriah bisa seperti itu gitu ya. Sementara Gus Yahya jabatannya belum selesai, kurang lebih 1 tahun lagi. Apakah harus ada pemakzulan? Yang kita telisik adalah ada apa sih di belakang Suriah, ada siapa sih, kemudian punya kepentingan apa gitu, sehingga kita terus mencari fakta-fakta gitu ya, fakta-fakta di lapangan, ada apa, ada pengaruh apa gitu Suriah sehingga sedemikian kepinginnya, sedemikian tidak sabarnya harus memaksulkan Gus Yahya. Oke lah, sebagai manusia mungkin punya kekurangan, punya kekeliruan, misalnya peta politik beliau terhadap Israel, kemudian keseharian beliau dan tanggapan beliau misalnya terhadap konflik nasab, beliau kurang tegas dan sebagainya. Oke lah, itu hal-hal yang memang kekurangan beliau. Tetapi yang harus dipegang oleh pembesar PBNU mestinya adalah tabayun, prinsip tabayun. Dan selama ini sepertinya diabaikan oleh baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah. Tidak adanya keharmonisan di antara mereka, diantaranya adalah karena prinsip-prinsip ini. Mungkin karena sibuk masing-masing atau punya kepentingan masing-masing. Nah, dalam hal ini ada baiknya kalau kita itu mendengarkan pendapat dari Profesor Mahfud MD. Kita tahu bahwa beliau ketika berpendapat seringnya itu adem, seringnya itu memberikan solusi yang tepat, karena beliau adalah pakar hukum dan beliau juga adalah orang NU yang tidak diragukan ke-NU-annya. Beliau adalah tokoh nasional yang cukup berpengaruh. Seperti apa pendapat beliau tentang gonjang-ganjing di tubuh NU? Mari kita simak bersama-sama. Meminta kepada Ketua Umum Gus Yahya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU, lalu direspon seketika juga setelah itu oleh Gus Yahya mengatakan bahwa saya tidak ingin mengundurkan diri, tidak ada pikiran untuk mengundurkan diri. Apa pandangan Pak Mahfud dengan konflik yang terjadi di tubuh PBNU ini, Pak? Ya, saya mengikuti itu dengan seksama karena saya punya keterikatan batin dengan NU, meskipun saya sekarang ini adalah NU kultural, ya. Bukan struktural, gitu ya? Bukan lagi, saya pernah struktural dulu. Ya. NU, meskipun saya sekarang ini adalah NU kultural, ya. Bukan struktural, gitu ya? Bukan lagi, saya pernah struktural dulu. Ya. Tetapi sekarang saya kultural oleh orang luar gitu. Ya. Menurut saya tidak perlu mencampuri masalahnya karena alasan-alasan itu sudah ditulis cukup jelas dan itu menjadi alasan, misalnya karena mengundang orang Israel, pendukung Israel yang menyetujui serangan ke Gaza itu berceramah di NU dan sebagainya, kemudian ada masalah keuangan dan sebagainya. Saya tidak ikut mencampur itu, tapi persoalannya sekarang ini tidak bagus bagi NU karena begini, Mas Yahya Stakuf itu menolak pemberhentian itu karena katanya dia dipilih oleh Muktamar.
Nah, sementara secara administratif juga keputusan surah itu baru keputusan harian, pengurus harian ya, dan baru ditandatangani oleh Kiai Miftah ya. Meskipun di dalam tradisi NU, di awal tradisi awal NU, Rois Am itu seperti Rois Akbar zaman Kiai Hasyim Asy'ari. Apa itu punya hak itu? Itu. Apapun dikatakan dia semua itu mana Rois Akbar ya? Tetapi sekarang Rois Am itu ya dibatasi oleh ADART juga dalam membuat tanda tangan, membuat apa gitu. Nah, sementara kalau misalnya Pak Yahya itu mau dengan rela menerima itu, masalahnya selesai. Tapi kalau melakukan perlawanan itu kan akan ada masalah hukum. Nah, oleh sebab itu saya tidak akan mendukung siapapun dari kedua pihak. Saya hanya ingin NU ini selamat. Malu kita, apalagi isunya kan soal tambang ya. Ada juga soal itu ya Pak ya? Iya. Saya sudah bicara ke dalam itu asal mualatnya soal pengelolaan tambang. Konflik di dalam soal pengelolaan tambang. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, gitu. Dan berpecah. Coba Katib Am itu sekjen, Katib Am Suriah yang membantu Kiai Miftah itu tidak mau tanda tangan suratnya Gus Miftah. Kiai Said ini? Kiai Said. Nah ini Gus Yahya yang mau membuat surat juga tidak mungkin ikut ditandatangani oleh Gus Ipul karena Gus Ipul ikut Kiai Miftah. Sekjennya Gus Ipul tadi ya? Iya, kan akan macet kan? Akan macet. Oleh sebab itu, menurut saya kenapa sih tinggal setahun? Sudahlah, lupakan itu semua, bersatu. Sekarang kembali itu demi NU-nya. Kita malu lah gitu ya urusan tambang gitu. Karena gini dulu Mas, saya ingat tahun 2012 di bulan November itu saya memutus pembubaran BP Migas karena pengelolaan tambang di Indonesia penuh korupsi antara pengatur dan pelaksana di lapangan itu sama, yang mengevaluasi sama, korupsinya banyak sekali sehingga BP Migas saya bubarkan. Siapa yang menggugat BP Migas itu? Yang menggugat BP Migas itu adalah Kiai Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, dan Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, datang ke kantor saya. Pak, pengelolaan tambang Megasnya Pak, korupsi di mana-mana. Saya sudah lapor ke DPR, nggak didengar. Saya minta tolong MK yang mutus. Jadi pada waktu itu Ketua NU dan Ketua Muhammadiyah datang ke MK. Itu untuk menggugat ketidakadilan dalam pengelolaan tambang. Nah, yang sekarang ini ribut karena pengelolaan tambang. Kan gitu kan? Gitu ya. Dulu mereka nggak mau mengelola tambang, tapi harus diperbaiki undang-undangnya dan dikabulkan oleh MK. Gitu. Sehingga sesudah itu banyak koruptor-koruptor ditangkap karena tambang itu. Nah, sekarang ribut akhirnya siapa yang mengelola. Untuk apa kan ribut-ribut begitu? Sudahlah, siapa yang mengelola sudah disepakati bersama, lalu kalau ada apa silahkan diatur gitu, tapi NU-nya ini diselamatkan. Sehingga saya berharap juga agar Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum itu hati-hati dalam menyikapi ini. Jangan bicara apapun dulu sekarang, nanti terlanjur memihak yang satu. Jangan terlibat dulu lah kira-kira gitu. Jangan terlibat, lihat perkembangannya dulu, hati-hati jangan sampai membuat situasi semakin parah. Kasihanlah, NU ini kan pilar ya, pilar NKRI lah. Persis. Pilar Wasatiyah Islam sama dengan Muhammadiyah. Gitu. Sehingga kalau ini rusak, ini kegoncangan-kegoncangan di kalangan umat, hubungan antara Islam dan negara akan mulai kita jadi rugi besar Pak. Kita kan rugi besar. Nah, saya kira kita patut dan layak sepakat dengan apa yang beliau sampaikan gitu ya, agar Ketua Tanfidiyah periode ini menyelesaikan sampai akhir masa jabatannya, dan tinggal 1 tahun lagi, tidak lama. Bagi orang-orang yang tidak sabar, bagi orang-orang yang menginginkan kisruh di tubuh NU, semoga disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai warga NU terus berdoa agar organisasi kecintaan kita, organisasi kebanggaan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kedepannya terus memperbaiki dirinya, introspeksi, evaluasi baik dari jajaran Suriah, Tanfidiyahnya, termasuk kita warganya, agar kita ke depan lebih independen, lebih memiliki marwah yang kuat, dan kita terus kawal bahwa NU tetap menjaga keutuhan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta memiliki kecintaan terhadap NKRI dengan motonya NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Dan ketika kita ditanya siapa kita adalah NU. Jangan sampai pudar ke-NU-an kita, dan terus berdoa dan terus berikhtiar agar NU terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.